selalu percaya bahwa cinta sejati adalah tentang menemukan seseorang yang membuatmu merasa utuh. Seseorang yang tanpa perlu berkata banyak, bisa memahami isi hatimu. Dan aku pikir, aku sudah menemukannya. Dia, laki-laki yang telah menemaniku melewati bertahun-tahun kebersamaan. Dari masa-masa sederhana yang penuh impian, hingga saat dunia perlahan berubah, membawa kita ke dalam era yang lebih modern, lebih cepat, lebih rumit. Kami tumbuh bersama, belajar dari satu sama lain, saling mengisi kekosongan yang ada. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang tak terlupakan, dia berdiri di hadapanku dengan mata yang berkilat penuh harapan. Di tangannya sebuah cincin sederhana yang menggenggam begitu banyak janji. Dia melamarku dengan air mata. Seharusnya itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Seharusnya aku menerima tanpa ragu. Tapi di detik terakhir, sesuatu dalam hatiku menahanku untuk mengatakan ya. Dan aku pun menolaknya. Aku tahu keputusanku menghancurkan hatinya. Tapi hanya aku yang tahu alasan sebenarnya. Alasan yang bahkan tak pernah bisa kubayangkan akan terjadi. Di saat yang paling mendebarkan, aku menolak lamaran pria yang kucintai. Mengapa aku memilih untuk menghancurkan hatinya? Cerita ini lebih dari sekedar penolakan. Ini adalah perjalanan mencari cinta sejati dan kedamaian batin. Dan inilah kisahku. Aku selalu percaya bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang membuat segalanya terasa sempurna. Dan aku pikir, aku sudah menemukannya. Hari itu, langit sore berwarna jingga, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang baru saja tersiram hujan. Aku baru saja keluar dari perpustakaan tua di sudut kota, tempat favoritku untuk menghabiskan waktu. Buku-buku klasik berjajar rapi di dalam, membawa ketenangan yang sulit kucari di tempat lain. Saat aku melangkah keluar, seseorang hampir menabrakku. Seorang pria dengan kemeja putih yang lengannya sedikit tergulung, dan rambutnya yang berantakan seolah baru saja terburu-buru ke suatu tempat. Aku mengerutkan kening, sedikit terkejut. "Maaf, aku tidak sengaja," katanya cepat, lalu matanya bertemu denganku. Ada kehangatan di sana, sebuah ketulusan yang sulit dijelaskan. Aku hanya mengangguk kecil, tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi entah bagaimana pria itu tidak segera pergi. Dia justru tersenyum dan melirik buku yang kugenggam. "Kamu juga suka buku klasik?" tanyanya. Suaranya terdengar ringan namun penuh rasa ingin tahu. Aku sedikit terkejut dengan cara bicaranya yang langsung akrab. "Ya, aku suka cara mereka bercerita. Seperti membawa kita ke dunia yang berbeda." Dia tersenyum lebih lebar. Aku juga berpikir begitu. Kata-kata dari zaman itu terasa lebih tulus, lebih bermakna. Percakapan itu adalah awal segalanya. Kami berbicara seolah sudah saling mengenal lama, seakan-akan ada sesuatu yang menghubungkan kami sejak awal. Aku tidak tahu bahwa pertemuan kecil di depan perpustakaan itu akan mengubah hidupku selamanya. Aku tidak tahu bahwa pria itu akan menjadi seseorang yang paling aku cintai, dan juga seseorang yang pada akhirnya harus aku tolak. Sejak pertemuan itu, aku dan dia mulai sering bertemu. Awalnya hanya kebetulan, atau mungkin takdir yang mempertemukan kami di tempat yang sama berulang kali. Kadang di perpustakaan tua itu, kadang di kafe kecil di seberang jalan, tempat aku biasa duduk dengan segelas teh hangat sambil membaca.
Dan entah bagaimana kebetulan-kebetulan itu berubah menjadi kebiasaan. "Kamu selalu pesan teh melati?" tanyanya suatu hari, duduk di kursi di depanku tanpa menunggu undangan. Aku mengangkat alis. "Ya, aku suka aromanya. Tenang tapi juga kuat." Dia tersenyum, menatap cangkirnya sendiri. "Aku lebih suka kopi, pahit tapi memberi energi." Aku terkekeh. "Kamu memang butuh energi ekstra. Sepertinya kamu selalu terburu-buru." Dia tertawa kecil lalu bersandar santai. "Mungkin, tapi kalau aku tak terburu-buru hari itu, aku tak akan menabrakmu." Aku terdiam sejenak. Dia benar. Jika hari itu dia tidak terburu-buru, mungkin kami tidak akan pernah berbicara. Mungkin aku masih akan duduk sendiri di sudut perpustakaan, membaca buku dan larut dalam dunia yang bukan milikku. Aku menatapnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Bukan hanya cara dia berbicara atau tersenyum, tapi cara dia membuat dunia di sekitarnya terasa lebih hidup. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai mengenalnya lebih jauh. Dia cerdas, penuh semangat, dan memiliki impian besar. Dia ingin membangun sesuatu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Setiap kata-katanya penuh keyakinan, dan setiap langkahnya selalu menuju ke suatu tujuan. Dan aku mulai menyadari sesuatu. Aku menyukai caranya melihat dunia. Aku menyukai caranya membuatku merasa diperhatikan, dipahami. Aku menyukainya. Tanpa sadar, aku telah membiarkan hatiku jatuh semakin dalam.